Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 19 Juli 2024. Saudara, saya mau mengajak saudara sekalian untuk bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang ku kehendaki adalah belas kasih. Baca liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 22, dan dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 8, serta Injil Matius 12 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimanakah kehidupan religius kita, saudara? Tak sedikit kita lihat kehidupan religius, saudara-saudara, juga diri kita yang sungguh religi, rajin beribadah, rajin ke gereja, bahkan mengikuti ekaristi setiap pagi. Berbagai devosi dijalani, Gua Maria telah banyak didatangi, semua full, sudah top. Jempol, kalau bisa 10 jempol. Di sisi lain, saudara, tak sedikit dari kita yang begitu religiusnya tadi, hatinya yang penuh egois, tak empati melihat sekitarnya yang sedang berkesusahan, yang berkekurangan. Lihat, saudara, lihat di luar sana. Berapa banyak saudara-saudara kita kedinginan, saudara, karena tak ada memiliki selimut, saudara, ataupun pakaian, saudara. Anak-anak yang badannya kurus tak bergizi, anak-anak yang tak bersekolah tetapi memulung di tempat-tempat sampah. Berapa banyak saudara-saudara kita tinggal di rumah yang tak layak, mengalami sakit penyakit, yang tertindas, terpenjara, dan lain-lain sebagainya, saudara. Adakah kita, saudara, berada di tengah-tengah mereka? Di manakah kita, saudara? Adakah kita sedikit empati kepada mereka? Jika kita tidak memiliki empati, untuk apa hidup kita yang begitu religius, sok suci, saudara? Kaum Farisi dan ahli Taurat hidupnya sungguh sangat suci, selalu beribadah kemana-mana, berjubah dan membawa kitab, dan sangat paham akan firman Tuhan. Tapi saudaraku yang terkasih, hatinya sungguh tidak memiliki belas kasih. Maka Yesus sang junjungan kita berkata, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Matius 12 ayat 7. Berbelas kasih yang dikehendaki Tuhan adalah dari hati ke hati, saudara. Berbelas kasihlah yang dikehendaki Tuhan Yesus dari kita sekalian yang telah mengikutinya, saudara, yang telah percaya kepadanya. Bukan religiusnya kehidupan kita, rajinnya kita ke gereja, pahamnya kita akan firman Tuhan, saudara. Tapi, saudara, kita tidak peduli akan sekitar kita. Tak ada kepedulian, tak ada empati. Yesus menuntut dari kita semua yang mengikuti Dia, hendaknya memiliki hati yang berbelas kasih, penuh rendah hati. Saya ulang dan saya tekankan di sini, saudara. Yesus menuntut dari kita semua yang mengikuti Dia, hendaknya memiliki hati yang berbelas kasih, penuh rendah hati. Injil hari ini Yesus
membalas atas kritikan orang Farisi ini. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Matius 12 ayat 1 sampai 2. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutnya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah?" Matius 12 ayat 3 sampai dengan 5. Saudara, Yesus mau mengembalikan makna Sabat yang sebenarnya, saudara. Yesus menunjukkan imam-imam justru bekerja melayani Tuhan pada hari Sabat di bait Allah. Itu tidak salah. Tetapi Tuhan Yesus menekankan pada tindakan belas kasihan, bukan pelaksanaan hukum yang kaku. Hukum kasih lebih tinggi daripada hukum Taurat. Maka dia mengatakan karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat 8. Sebagai pengikutnya, saudaraku, kita harus mengikuti dan tunduk menyembah Dia yang adalah Tuhan atas waktu daripada menyembah aturan yang dibuat manusia. Ingat, saudara-saudaraku, orang yang mengasihi, saya ulang, orang yang mengasihi pasti taat aturan. Tetapi orang yang taat aturan belum tentu saudara memiliki hati yang mengasihi. Ingat itu, saudara. Mari kita mau memiliki hati yang berbelas kasih dan penuh rendah hati, saudara, dan tetap setia selalu dengan taat mengikuti Sang Junjungan Baginda kita, Yesus Kristus Tuhan. Segala puji syukur bagi Sang Junjungan kita, Yesus Kristus, yang menyatu dengan Bapa dan bersama Roh Kudus selalu mengasihi kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.